Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wazidna ilma wa fiqha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita di terjemah, tafsir dan tadabbur. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran di ayat 45 yang temanya tentang keutamaan Maryam dan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Taib, sebelum kita masuk pada tafsirnya, kita mencoba menerjemahkan bersama-sama ya. Di ayat 44 ya. Bismillah, dzalika artinya itulah atau yang demikian itu, min dari amba'il ghaib, berita-berita yang gaib, nuhihi ilaik, kami mewahyukannya. Kami di sini siapa? Allah. Ilaik, kepadamu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tidaklah kunta kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunta kamu berada atau kamu ada, ladaihim di sisi mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Keluarga Imran, yaitu Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Isa alaihi salam. Ketika yulquna, mereka melemparkan, aqlamahum, pena-pena mereka. Ngapain Pak melempar pena? Nah, ayyuhum
siapakah di antara mereka yakfulu Maryam, akan mengasuh atau membina Maryam. Wa ma tidaklah kunta lahim, sama kamu berada atau ada di sisi mereka, id yakhtasimun, ketika mereka bersengketa, berselisih. Bersengketa, berselisih tentang apa? Siapa yang berhak mengasuh Maryam. Bersengketa dalam mundur apa dalam maju? Berlomba-lomba untuk mengasuh Maryam. Kan terkadang ada yang bersengketa mundur gitu. Kamu yang jadi ketua ya? Enggak, kamu aja. Sengketanya mundur gitu. Lanjut, ingatlah ketika qalat, berkata al malaikah, para malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashiruki, memberikan kabar gembira kembali ke Maryam, bi kalimatin, kalimat, minhu, darinya. Dari siapa? Dari Allah. Kalimat apa nih Pak? Kun fayakun. Ismuhu Al-Masih. Al-Masih. Nanti Pak tafsirnya. Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Kenapa dinisbatkan kepada ibunya? Karena tambah ayah. Wajihan. Apa kemarin wajihan? Terkemuka. Fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat atau didekatkan. Sempurna. Id qalatil malaika, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk dari orang-orang yang dekat atau didekatkan. Taib ya. Kait. Dua ayat dulu Pak. Nanti kalau selesai dua ayat kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44 dan 45 ya. Masih termasuk dalam rangkaian tema tentang keutamaan Maryam dan kabar gembira akan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah menegaskan, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik." Yang demikian itu atau itulah termasuk dari berita-berita yang gaib. Dan makna amba dari kata nabaun, itulah surat An-Naba dalam juz 30 ya. Yang makna naba atau amba menunjukkan berita besar. Kalau hanya sebatas berita-berita biasa, khobar.
Namun jika disebut an-naba atau amba menunjukkan berita yang besar. Yang Allah menegaskan min amba'il ghaib, tentang kisah cerita keluarga Imran dan apa yang terjadi pada Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, termasuk perkara gaib yang Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW mengetahui tentang kisahnya Maryam dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak bercerita dengan sendirinya. Akan tapi Allah mengatakan Allah yang mewahyukan kepadamu. Jadi cerita tentang kisah Maryam dan Nabi Zakaria alaihissalam adalah cerita yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal pertama yang kita tegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena ketika terjadi kisah Maryam dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW saat itu ada gak Pak? Tidak. Bahkan jaraknya pun jauh. Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Satu, beda zaman, beda era, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW di kota Makkah. Sedangkan kisah yang berlangsung pada Nabi Isa alaihissalam dengan ibundanya di mana? Palestina. Kalau sekarang jarak Makkah dengan Palestina berapa kilo, Pak? 1220. Cepat Pak jawabnya, Pak. 1204. Yang pasti sangat jauh. Yang Rasulullah SAW tidak mengetahui sebelumnya tentang kisah mereka. Akan tapi Allah yang memberitahukan. Hal ini menegaskan satu, Rasulullah SAW tidak mengenai perkara gaib. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW murni adalah wahyu. Dan ini menegaskan tentang kebenaran Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah hak. Dan juga menegaskan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena wahyu hanya diberikan kepada para nabi. Dan makna wahyu al-i'lamus sari'ul khafi, berita yang sangat cepat lagi rahasia, yang tidak ada yang mengetahui kecuali seorang nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, "Wa ma kunta ladaihim." Dan tidaklah dulu engkau berada di sisi mereka. Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir itu jauh setelah masa Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam nabi terakhir atau nabi penutup dari Bani Israel. Dan setelahnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab. Yang Allah menegaskan, id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Pernah terjadi sebuah persengketaan tentang siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh Maryam. Akhirnya mereka melakukan undian, yaitu mereka melempar pena-pena mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi bahwasanya
pena yang digunakan sebagai undian adalah pena yang digunakan menulis kitab Taurat. Sehingga penjagaan kitab samawiyah diantaranya dengan cara ditulis. Yang Allah menegaskan, wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun, dan engkau dulunya tidak berada di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan lafaz wa ma kunta ladaihim. Tidaklah engkau berada di sisi mereka. Allah tidak mengatakan wa ma kunta tatlu. Kamu tidak pernah membaca tentang kisah mereka. Ulama tafsir menegaskan bahwasanya tentang kisahnya Maryam dengan Nabi Zakaria alaihissalam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak tertulis secara terperinci dan utuh pada kitab-kitab mereka. Seandainya itu tertulis, Allah mengatakan wa ma kunta tatlu, dan tidaklah engkau membaca. Tapi Allah mengatakan wa ma kunta ladaihim. Sehingga sampai orang-orang Bani Israel pun, mereka itu ketika mendapatkan tentang kisah Nabi Zakaria dengan Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, mereka tercengang. Siapa yang memberi tahu tentang informasi sedetail ini? Namun wahyu ilahi, Allah yang lebih tahu kapan dan di mana dan apa yang terjadi. Dan juga dalam ayat ini Allah menegaskan mereka itu bersengketa. Bersengketa, masing-masing ingin maju, masing-masing ingin menjadi orang yang berhak dalam mengasuh Maryam. Kenapa, Pak? Kenapa mereka bersengketa, berlomba-lomba ingin mengasuh Maryam? Yang pertama yang disebutkan, mereka ingin berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan juga mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan itu sebagai bentuk berbalas budi atau wafaan. Wafa, mana wafa, yaitu berbalas budi. Mereka ingin berbalas budi kepada kebaikan Imran. Imran, dia adalah imamnya mereka. Maka disebutkan akbarul ahbar, seniornya para pendeta. Jadi syekhnya, bukan syekh lagi, di atasnya syekh. Tokoh yang diutamakan, tokoh yang ditokohkan sebelum tokoh-tokoh yang lain, akbarul ahbar. Sehingga ketika mereka melihat bahwasanya Imran alaihissalam ini punya banyak kebaikan pada mereka, maka mereka ingin menunaikan hak wafa, ingin menunaikan kebaikan sebagai bentuk berbalas budi kepada Imran. Dan berbicara mengenai al-wafa, berbalas budi, ini diantara akhlak mulia. Dan itulah termasuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Allah menegaskan wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Di antara makna yang terkandung dalamnya adalah wafa, yaitu berbalas budi. Ketika ada seseorang berbuat kebaikan, hendaknya kita membalas dengan yang lebih baik.
dari sekian kehidupan kita, Pak, perjalanan kehidupan kita, pasti ada orang-orang yang ikut andil dalam kebaikan kita, baik dalam kesuksesan dunia, baik dalam kenikmatan agama, baik dalam perkara kehidupan kita. Ada orang-orang yang dulunya pernah menjadi sebab keberhasilan kita. Bahkan saya pun yakin, Pak, Masjid Al-Ikhlas ini besar seperti ini, dengan fasilitas yang Masya Allah gitu, dan ramai dengan jamaahnya, tidak terlepas dari apa? Orang-orang sebelumnya. Sehingga dalam perkara wafa, Allah mengingatkan kita dengan para pendahulu. Terkadang orang itu kan ya hanya ingin menikmati sesuatu tanpa dia ingin mencari tahu siapa pendahulunya. Maka dengan sifat wafa, seseorang apa? Diminta untuk juga apa? Mengingat-ingat kebaikan para pencetus pendahulunya. Karena sebagaimana ungkapan seorang yang bijak mengatakan, sebaik-baiknya orang pendatang, masih orang yang berikutnya, tetap kemuliaan itu pemilik orang pendahulu. Sehingga pada sifat wafa mengajarkan kepada kita untuk mencari tahu siapa pendahulu-pendahulu kita dalam hal kebaikan. Kita bisa mengambil contoh ya, berbicara mengenai al-wafa, tentang membalas kebaikan orang-orang pendahulu. Kita bisa mengambil contoh dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat banyak sekali kisah beliau dalam perkara al-wafa. Di antaranya kisah beliau bersama istri yang pertama, Khadijah. Tidaklah setiap beliau itu menyembelih hewan kurban, melainkan apa? Akan mengkhususkan satu bagian untuk keluarga Khadijah, atau saudara-saudara, atau teman-teman dekatnya Khadijah. Padahal Khadijah sudah gak ada. Sampai-sampai sering sekali menyebutkan nama Khadijah. Sampai-sampai para istri yang lain itu cemburu. Dan Aisyah pernah mengatakan, ka'anna fid dunya lam takun nisa illa Khadijah. Aisyah mengatakan, sungguh aku tidak pernah cemburu melebihi kecemburuan yang paling besar itu kepada Khadijah, yang sudah tidak ada tapi sering disebutkan namanya, seakan-akan di dunia ini ya Rasulullah tidak ada wanita selain Khadijah. Ketika mendengarkan perkataan itu dari Aisyah, bergetar hati beliau. Kemudian menyebutkan, innaha kanat wa kanat, sesungguhnya Khadijah, dia adalah wanita yang dulunya adalah orang pertama kali beriman kepadaku, mempercayaiku saat orang-orang yang lain ingkar, mengkufuri, mendustakanku. Dia adalah orang yang pertama-tama kali berjuang dengan hartanya dalam perjuanganku, di saat yang lain mengharamkan hartanya kepadaku. Dialah ada wanita yang senantiasa mendampingi diriku saat yang lain menjauhkan dirinya dari keluarga beliau. Dan dia adalah wanita yang memberikan kepadaku seorang anak. Dan beliau menyebutkan beberapa tentang kebaikan Khadijah, sampai Aisyah mengatakan, seandainya tadi aku tidak mengatakan perkataan tadi. Jadi apa? Bertambah kecemburuannya kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Padahal sudah gak ada. Kenapa? Sebagai bentuk wafaan kepada Khadijah. Kisah yang lain, saat perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, kemenangan bagi kaum muslimin, dan ada 70
orang-orang musyrik itu yang ditawan. Maka di antara yang ditawan qadarullah ada yang bernama Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ini istrinya Zainab. Dan kita tahu siapa Zainab. Siapa Zainab? Bintu Rasulullah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang ditawan ternyata ada orang musyrik. Yang laki-laki ini adalah suami dari putrinya Rasulullah SAW. Jadi apa? Istrinya, suaminya Zainab ditawan di perang Badar. Meskipun nanti masuk Islam di tahun ke-8. Ketika ditawan, maka orang-orang Quraisy itu pada menebus. Jadi apa? Menebus tebusan. Ketika ditebus, masing-masing membawa tebusan. Maka di antara tebusan, kiriman tebusan yang dikirim adalah kepada Abul As ibn Rabi', suaminya Zainab. Ternyata saat yang lainnya itu menyerahkan tebusannya dengan barang-barang yang bernilai. Ternyata tebusannya Abul As qiladatu Khadijah, kalungnya Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab saat pernikahan dulu. Maka apa? Melihat kalungnya Khadijah yang sebagai tebusan, menangis Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada para sahabatnya, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika apa? Bebaskan Abul As ibnu Rabi' dan kembalikan kalung ini kepada pemiliknya, itu Zainab. Bagaimanapun apa? Meskipun yang menentukan Rasulullah, komandannya Rasulullah, seandainya tidak minta pendapat kepada pasukan, terserah Rasulullah, pemimpinnya. Nabi lagi keputusannya. Tapi apa? Tetap minta pendapat para sahabat. Karena Rasulullah SAW menangis melihat apa? Kalungnya Khadijah yang pernah dihadiahkan kepada Zainab saat pernikahan awalnya. Maka para sahabat pasti mempersilahkan Rasulullah SAW. Kenapa dilakukan hal itu? Dilakukan hal itu sebagai bentuk wafaan, sebagai bentuk berbalas budi, tidak melupakan kebaikan orang-orang yang dulunya pernah memiliki kebaikan padanya. Dan tidak hanya berhenti pada situ saja. Orang-orang yang dulunya sering bertamu di rumahnya Khadijah, bahkan ada seorang syekhah, seorang tua renta. Dulu ketika Khadijah masih hidup itu sering bertamu di rumah Rasulullah SAW dan sering berbincang dengan Khadijah. Ketika beliau ketemu di jalan atau beliau datang kepada Rasulullah SAW, beliau senantiasa memuliakan, seakan-akan Khadijah masih ada. Hal itu semua dilakukan sebagai bentuk wafaan. Sehingga di antara sifat yang mulia dalam kehidupan adalah ingat dengan kebaikan orang-orang yang dulunya pernah berbuat kebaikan kepada diri kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum" dalam surat Al-Baqarah. Janganlah kalian pernah melupakan tentang kebaikan-kebaikan orang di antara kalian. Karena sesungguhnya dan sejatinya salah satu keberhasilan kita, kemudahan yang kita dapatkan, ada sumbangsih orang-orang yang dulunya berbuat baik kepada diri kita. Jika masih hidup, maka kita memuliakannya. Jika sudah tidak ada, maka kita muliakan ahlu wuddihima, yaitu orang-orang yang pernah dicintainya, menjadi orang-orang yang dicintainya.
Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya tentang birrul walidain. Ada seorang sahabat yang ketika dia ingin birrul walidain tapi orang tuanya sudah tidak ada, maka beliau bertanya, dengan cara apa saya akan berbuat kebaikan kepada orang tua saya yang sudah nggak ada? Tentunya banyak mendoakan, bersedekah kepada atas namanya, dan juga di antara silatu ahli wuddihima, menyambung hubungan orang-orang yang dicintainya. Misalnya apa? Kita punya orang tua yang dulunya pasti pernah kerja di kantor atau punya teman-teman teman-teman sohibnya gitu. Maka setelah orang tua kita meninggal, sebagai bentuk birrul walidain di antaranya menyambung keluarganya, menyambung orang-orang yang menjadi teman baiknya ketika ia masih hidup. Dan bahkan ya, di antara hal yang terbaik adalah mendoakan mereka. Berikutnya ya, bahwasanya mereka bersengketa ya, berlomba-lomba sebagai bentuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, ketika mereka mendapati seorang anak yatim, dan tidak anak yatim biasa, anak yatim imamnya mereka dulu, yaitu Nabi Imran alaihissalam, maka hal ini juga menunjukkan tentang penjagaan Allah kepada Maryam. Kenapa orang-orang itu sangat menyayangi, sangat menyantuni, sangat peduli kepada Maryam? Tidak hanya Nabi Zakaria saja, semuanya, keluarga besarnya, orang-orang yang dulunya bersama Nabi Zakaria alaihissalam. Di antara sebabnya adalah ini bentuk merupakan penjagaan Allah kepada Maryam. Yang penjagaan Allah kepada Maryam tidak terlepas daripada sebab. Apa sebabnya? Kesolehan bapaknya. Itulah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah menceritakan tentang dua anak yatim yang punya harta benda, yang harta bendanya disimpan di bawah tanah di belakang tembok, dan harta ini tidak dikeluarkan sampai ketika dua anak yatim ini sudah beranjak dewasa baru dikeluarkan. Dan pernah sempat hampir rubuh tembok ini, yang jika rubuh akan merusak hartanya. Maka Allah kirimkan seorang nabi, yaitu Nabi Musa dan Khidir. Dan segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu itu dengan takdir dan izin Allah. Maka keduanya membangun tembok yang di ayatnya Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Rahmat Allah mendatangi, rahmat Allah ya mengenai mereka berdua, dua anak yatim ini, karena sebab kana abuhuma salihah, karena bapak keduanya mereka adalah dulunya orang yang saleh. Sehingga dalam kisah ini ya, dalam kisah tentang orang-orang yang ingin mengasuh Maryam melakukan undian, sampai jatuh undian kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ini menegaskan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan juga bentuk kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Allah menegaskan dalam surah Al-Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanyalah yang tahu perkara gaib adalah Allah. Yang Allah tidak akan pernah menampakkan, memberitahu perkara gaib kepada siapapun dari manusia illa kecuali manirtadha mir rasul,
kecuali orang yang Allah ridhoi. Siapa? Siapa yang Allah ridhoi? Min rasul, dari para rasul. Hanyalah yang tahu perkara gaib adalah para nabi dan rasul, atau sebagai bentuk ilham kepada orang-orang yang soleh. Maka jika mereka mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah al-haq, kebenaran, bahkan mereka pun tidak mengetahui sedetail apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka tidak ada jalan lain bagi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang Nasrani khususnya. Tidak ada jalan bagi orang-orang yang Nasrani yang mereka mengeklaim mereka itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka mengetahui tentang kisah yang sangat detail, kisah yang diceritakan Rasulullah SAW, tidak ada jalan lain kecuali untuk beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau. Dan juga dari ayat ini ulama madhab, jumhur madhahib mengatakan istihbabul qur'ah, yaitu anjuran atau istihbab, sebuah anjuran untuk melakukan undian dalam menentukan. Di antara perkara yang disyariatkan adalah melakukan undian dalam menentukan. Misalnya apa? Ada seseorang, ada kita mau pemilihan, di mana apa? Semuanya sama. Maka di antara jalan keluar dengan undian. Maka perkara undian ini sudah ada sejak zaman dahulu. Makanya kemarin pilih nomor urut pilpres dengan apa? Undian. Karena salah solusi untuk memecahkan persengketaan di antara dengan undian. Kalau undian itu tidak kelihatan siapa yang memilih dia, siapa yang nggak milih. Jadi apa, lebih tertutup, lebih tidak membuka fitnah. Tapi kalau pilihan mungkin terjadi apa? Fitnah. Oh, ternyata fulan ya, dan seterusnya. Sehingga ulama madhab, jumhur madhab mengatakan istihbab, dianjurkan untuk melakukan undian dalam menentukan jika terjadi persengketaan. Dan juga hal ini menegaskan tentang syariat. Syariat orang terdahulu juga syariat kita, selama tidak menyelisih. Dan Rasulullah SAW senantiasa mencoba untuk apa? Menghadirkan syariat-syariat terdahulu, selama tidak menyelisih dari perkara syariat yang baru. Sehingga di antara dalil selain Quran, hadis, kemudian ijma', ini yang disepakati. Jadi dalil yang disepakati yaitu Quran, hadis, dan ijma'. Selain ketiga ini masih banyak sumber-sumber dalil yang lain, namun tidak disepakati, masih ada perselisihan. Meskipun ada yang besar, ada yang tidak besar. Di antaranya kias. Kias di antara sumber dalil, meskipun ada yang diperselisihkan. Di antaranya juga syariat sebelum kita. Ini termasuk sumber dalil, selama tidak ada perselisihan dengan syariat kita. Dan di antara syariat orang terdahulu yang digunakan oleh Rasulullah SAW tentang syariat qisas dan rajam, ini di antaranya. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah
Ayat 45, wa katabna alaihim, dan kami telah tetapkan kepada mereka, yaitu Yahudi, Bani Israel, anna nafsa bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa, wal ain bil ain, mata dengan mata, wal anfa bil anf, hidung dengan hidung, wal uduna bil udun, telinga dengan telinga, wasinna bis sin, gigi dengan gigi, wal juruh qisas, dan setiap luka ada qisasnya. Maka perkara qisas adalah hukum yang sudah ada sejak zaman dulu, yang termasuk syariat orang-orang terdahulu yang tetap dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara juga perkara rajam. Perkara rajam. Ketika ada orang-orang Yahudi itu bersengketa tentang mengenai hukum rajam, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW dan beliau perintah untuk membaca kitabnya. Maka di antara yang tertuang dalam kitabnya yaitu asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Orang syekh, orang yang sudah menikah, jika berzina dengan yang sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam. Dan itu sudah ada pada syariat sebelumnya. Sehingga jumhur madzhab mengatakan syariat orang terdahulu juga menjadi syariat kita selama tidak menyelisih. Namun jika menyelisihi, ya maka tidak dijalankan. Karena Quranul Karim dan syariat Rasulullah SAW sebagai penutup dan penyempurna, muhaimin, menjadi penentu daripada syariat sebelumnya. Contoh Pak, syariat zaman dulu apa? Sebelum Nabi Muhammad, kalau bertaubat membunuh diri, syariat Nabi Musa alaihissalam. Untuk syariat Nabi Musa dengan apa? Cukup bertaubat, mengakui kesalahan dengan taubatan yang nasuha, selesai. Syariat zaman dulu sholatnya 50 kali. Untuk syariat Nabi Muhammad cukup dengan 5 kali. Syariat zaman dulu boleh menikah dengan sesama saudara. Syariat Nabi Muhammad menghapus menikah di luar nasab atau yang sudah jauh pada nasab-nasabnya dan seterusnya. Baik. Berikutnya pada ayat yang 45, itu tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah menegaskan, idh qalatil malaikah, ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam. Dan panggilan para malaikat menunjukkan keistimewaan. Maryam menurut pendapat yang kuat, nabi atau bukan? Bukan. Apakah setiap para nabi disebutkan namanya dalam Quran? Tidak. Tapi ada yang tidak nabi Allah sebutkan dalam Quran, menunjukkan apa? Keistimewaan. Nah. Jadi mungkin saja orang biasa menjadi istimewa, tentunya dengan amal kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan ketaatannya. Di antaranya selain Maryam, Luqman. Luqman bukan seorang nabi, namun Allah sebutkan namanya dalam Quran. Ya mungkin saja bukan nabi, Allah sebutkan namanya, atau Allah sebutkan kisahnya, menunjukkan keistimewaan kepada seorang hamba. Maka Allah menegaskan, idh qalatil malaika, wah, ingatlah ketika berkata para malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu,
bi kalimatin, dengan satu kata, itu kalimat kun fayakun. Dari Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Sebelum kita masuk pada ayat ini, kita bisa melihat firman Allah pada surat Maryam. Tentang awal Allah memberikan Maryam seorang anak. Dalam surat Maryam, mulai dari ayat 16. Surat Maryam ayat 16. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebelum kita masuk pada ayat 45 ya, kita baca pembuka ya, tentang kisah Maryam pada surat Maryam ayat 16. Allah menegaskan, wadkur fil kitabi Maryam, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Jadi apa? Allah menceritakan kisah Maryam dalam Quran. Ini yang hebat. Jadi Quran itu yang menyampaikan Rasulullah. Rasulullah SAW belum pernah berjumpa dengan Maryam, belum ada di zaman itu, tapi menceritakan dengan detail tentang kisah Maryam. Ini menunjukkan tentang kebenaran Rasulullah SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW. Ceritakanlah tentang kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Idim dabadat min ahliha makanan syarqiyah, ketika Maryam mengasingkan dirinya dari keluarganya di tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Ketika dia memasang tabir, memasang hijab, agar apa? Dia fokus ibadah, agar dia tidak tersibukkan dengan orang lain. Dan makna Maryam adalah orang yang senantiasa melazimkan dengan ketaatan Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang Rasulullah SAW menyebutkan kebaikannya, maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya disebutkan rajulun, seorang laki-laki, da'allaha khalian, yang dia berdoa kepada Allah dalam kesendirian, berkholwat. Mana kholwat itu sendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu, istrinya enggak tahu, keluarganya enggak tahu, anak-anaknya enggak tahu, semua orang enggak tahu. Dia berkholwat sendirian. Kemudian dia berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Fafadat ainah, kemudian dia meneteskan kedua air mata karena takut kepada Allah. Di antara amalan istimewa adalah amalan berkholwat dengan Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. Maka orang tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan naungan di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka Maryam mengambil satu tempat, kemudian beliau pasang tabir, beliau berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu Allah mengirimkan ruh, malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya, kemudian Jibril menjelma seorang laki-laki manusia yang sempurna.
Allah mengatakan basyaron sawiyah. Dan malaikat Jibril itu kalau menjelmanya luar biasa sempurnanya. Dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Pernah menjelma seperti Dihya al-Kalbi, juga pernah menjelma ketika mengajarkan Islam, iman, ihsan, dan dalam kisah-kisah yang lainnya. Laki-laki yang sempurna. Kalau yang namanya laki-laki yang sempurna, kalau perempuan melihat itu pasti ada rasa hati kesengsem, takjub. Itu wajar, manusiawi. Dan Maryam pada saat itu di masa-masa pubernya, di masa-masa remajanya, namanya perempuan melihat laki-laki yang cukup perfect, basyaron sawiyah, pasti apa? Dia terkagum-kagum. Namun itu tidak berlaku pada Maryam. Maka dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman. Maryam berkata, aku berlindung kepada Ar-Rahman. Minka, darimu, in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ujian syahwat. Ketika datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan Maryam pun jarang bermuamalah bersinggungan dengan laki-laki, mendapati seorang diri di tempat yang sunyi, seorang laki-laki yang sempurna. Maka dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Juga seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga di antara bentuk keimanan yang sempurna, sangat sempurna, ketika ada seorang, Allah sebutkan dalam hadis yang pertama tadi, 7 golongan. Di antaranya seorang lelaki yang diajak berzina seorang perempuan yang punya kecantikan dan harta. Kemudian dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pun yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Qalat inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman. Minka, darimu. Dan disebutkan Ar-Rahman, dia menyadari bahwasanya karunia Allah itu sudah banyak kepada dirinya, pemberian Allah sudah sangat besar kepada dirinya. Maka dengan kenikmatan ini dia ingin menjadi orang yang baik. Dan dia mengatakan in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa, pergilah. Setelah Maryam lulus dari satu ujian ini, tentunya ujiannya tidak hanya ini saja. Maryam alaihissalam menjadi hamba pilihan Allah, itu diantaranya anak-anak sudah melewati ujian demi ujian. Dan kita ketahui kelahiran Maryam tanpa seorang bapak sudah ujian. Menjadi orang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah ujian. Karena membutuhkan kesabaran. Untuk menjadi orang yang baik butuh kesabaran enggak Pak? Butuh. Karena sabar itu tidak hanya pada musibah saja. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dalam ujian. Setelah melewati ujian ini, qala Jibril, itu malaikat tadi, ruh ya. Maka Jibril berkata, innama ana rasulu rabbik li ahabilaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu anugerah anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulam. Maryam berkata, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar, sedangkan belum pernah ada laki-laki yang menyentuh diriku. Walam aku bagiya, dan aku bukan seorang pezina. Qala kadzalik qala rabbuk huwa alayya hayyun. Demikian dikatakan oleh Rabbmu, sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, dan kami menjadikan sebagai ayat manusia, tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Qadir. Di antara bentuk Allah Maha Qadir,
ada pada penciptaan Nabi Isa, diciptakan tanpa seorang bapak, sebagai ayah, tanda-tanda bukti kebesaran Allah. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Bahwasanya kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk manusia. Wa kana amran maqdiya, dan urusannya telah diputuskan. Fahamalatsu, kemudian Maryam mengandung. Fantabatat bihi makanan qasiya, kemudian ia mengasingkan dirinya ke tempat yang jauh. Kenapa, Pak? Biar tidak mengundang fitnah. Terkadang ada saatnya jika banyak fitnah kita menepi. Daripada banyak masalah, maka dia menghindar. Terkadang menyendiri itu solusi. Jika dia tidak menyendiri, maka timbul masalah baru. Terkadang menyendiri itu adalah sebuah solusi, berdamai dengan diri sendiri. Fa'ja'ahul makhad, sampai ketika datang masa kelahiran, dan Allah menggunakan lafaz makhad, yaitu kelahiran yang sesuatu keadaan yang penuh rasa sakit. Tentunya ibu-ibu lebih paham ketika sudah mendekati kelahiran. Ila jid'in nakhlah, maka Maryam bersandar pada batang pohon kurma. Dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya, seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang lupa dan dilupakan, atau yang tidak diperhatikan kemudian dilupakan. Berat keadaannya, sedih. Ini ujian yang berat. Jadi bagaimana kalau dia bertemu dengan orang-orang, pasti orang yang tidak tahu akan mencibir. Kemudian belum lagi dia harus membawa seorang anak ini. Kalau dia lahir, apa kata orang lain? Laki-laki karena ini hamba pilihan Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan. Fanadaha min tahtiha, maka malaikat Jibril memanggil di tempat yang rendah, di bawahnya. Allah tahzani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan di bawahmu anak sungai. Wa huzzi ilaik, kemudian ketika Maryam hendak akan melahirkan, maka Allah perintahkan huzzi ilaik bijid'in nakhlah, koyahkanlah atau goyongkanlah batang pohon kurma. Jida' itu batangnya. Tusaqit 'alaiki rotoban janiya, akan jatuh kepadamu kurma yang masak. Dan kalau kita perhatikan orang yang sedang hamil tua kemudian mengkoyahkan batang kurma, itu bergoyang nggak, Pak? Nggak akan bergoyang. Yang bergoyang bukan pohon kurmanya, tapi orangnya. Karena kalau pohon pisang, oke lah gitu. Ini batang kurma. Batang kurma kayak di sini kelapa. Sekuat-kuatnya ibu, sekuat-kuatnya seorang perempuan, kalau menggoyahkan batang kelapa, nggak akan bergoyang. Meskipun orang bilang makhluk terkuat di dunia adalah perempuan, tetap nggak akan bergoyang ketika yang digoyahkan adalah batang kurma. Tapi dari sini Allah mengajarkan ikhtiar, meskipun nggak mungkin, nggak masuk akal, tapi jalankan ikhtiar. Dan mudah bagi Allah untuk menjatuhkan buah kurma, itu mudah bagi Allah. Menjadikan adanya bayi ke dalam kandungan Maryam saja Allah Maha Kuasa, apalagi menjatuhkan kurma yang sudah masak. Mudah bagi Allah.
Tapi Allah tidak lakukan itu karena apa? Ingin mengajarkan kepada kita semuanya, hendaklah tempuh jalan ikhtiar, meskipun gak mungkin dan gak masuk akal. Karena ikhtiar sendiri itu adalah bagian daripada ibadah, dan hasil yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan atau tidak, yang penting menjalankan. Dialah Allah yang memerintahkan kita untuk bergantung kepadanya. Dialah Allah juga yang memerintahkan kita menempuh jalan ikhtiar. Kemudian Allah mengatakan, fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah dan minumlah dan bersenang hatilah. Jadi Allah menghibur Maryam, makanlah, minumlah dan bersenang hatilah. Jadi gembirakanlah dirimu. Dan jika engkau melihat seseorang, melihat manusia, maka katakanlah kepadanya, aku bernadar kepada Allah dari berpuasa. Berpuasa apa? Lan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun manusia, tapi berzikir. Jadi kayak Nabi Zakaria alaihissalam, jadi tidak bisa berbicara tapi bisa berzikir. Demikian juga dengan Maryam. Jadi apa? Nadarnya tidak mau berbicara, tapi hanya berzikir dan berzikir. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian Maryam datang ketika lahir Isa alaihissalam, lahir. Namanya kalau lahir, datang kepada keluarganya, datang ke kaumnya sambil membawa bayinya. Apa yang dikatakan? Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh telah engkau berbuat suatu kemungkaran. Ini anaknya siapa? Tentunya Pak, kita bisa bayangkan Pak, betapa beratnya ujian Maryam. Bawa anak tanpa seorang bapak. Sampai mereka mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Dan ini ulama tafsir banyak pendapat. Di sini Harun siapa? Harunnya Nabi Musa atau Harun siapa? Beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Harun Nabi Musa. Kenapa disebutkan wahai Maryam, wahai saudarinya Harun kepada Maryam? Maksudnya apa? Wahai Maryam, Harun nenek-nenek moyang kita itu orang yang baik. Kok bisa-bisanya kamu bawa anak tanpa seorang bapak? Jadi apa? Dikaitkan dengan kesolehan Harun, apa pendahulunya dalam kesolehan. Atau Harun juga disebutkan ulama tafsir salah satu orang yang soleh dari keluarga Maryam. Wahai saudara Harun, wahai saudari Harun, maka na abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Tidaklah bapakmu orang yang buruk, dan juga ibumu bukan seorang pezina. Jadi ketika Maryam datang membawa anak tanpa seorang bapak, orang-orang mengatakan, kok bisa kayak gini wahai Maryam? Sedang apa? Saudaramu laki-laki, ibu bapakmu bukan orang yang buruk. Hal ini juga menegaskan Pak, bahwasanya apa? Kekuatan seorang perempuan, anak perempuan itu pada bapak, ibu dan saudara laki-laki. Sehingga kenapa disebutkan apa? Saudara. Kekuatan seorang perempuan, masih berpangkunya seorang perempuan, bersandarnya seorang perempuan kepada bapak, ibu dan saudara laki-laki. Fa asyarat ilaih, kemudian ia menunjukkan kepada anaknya. Masih apa? Tanyakan kepada anak kecil ini, bayi ini. Qalu, maka orang-orang berkata, gimana caranya kami bisa mengajak berbicara anak kecil? Tiba-tiba Pak, Isa alaihissalam, nah, bayi kecil ini berkata, qala inni Abdullah. Masih dalam buayan sudah mengatakan, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
yang diberikan kepadaku kitab dan dijadikan sebagai seorang nabi. Dari sejak kecil sudah menjadi seorang nabi. Kalau yang lainnya itu ketika dewasa menjadi nabi, sejak kecil sudah dikasih tahu. Sejak masih dalam buayan. Jadi di antara bayi yang berbicara di dunia, satu bayinya Isa, dua bayinya Juraij, yang ketiga bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Wa ja'alani mubarakan, dan Nabi Isa mengatakan, dan Allah menjadikanku orang yang penuh berkah dan mewasiatku dengan sholat dan zakat selama aku masih hidup, dan berbakti kepada ibundaku, dan tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Dan itulah keselamatan di hari yang aku dilahirkan, dan di hari aku wafat, dan hari ketika aku dibangkitkan hidup. Waktunya sudah cukup ya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang, insyaallah ta'ala. Masih dalam kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan Pak.